Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang ukuran pemusatan data pada statistik. Khusus pada video kali ini kakak akan membahas tentang mean. Mean itu adalah rata-rata. Nah, mean data tunggal itu ada beberapa jenis. Nah, sebentar kakak akan membahas jenis-jenis mean data tunggal dan latihan soal dari macam-macam jenis tersebut. Mean itu adalah rata-rata. Kalau dalam statistik biasa disebut dengan mean. Mean itu kata lain dari rata-rata. Lambangnya itu adalah, ini lambangnya, dibaca dengan X bar. Video kali ini kakak hanya membahas secara khusus jenis-jenis mean data tunggal. Jenis-jenis mean data tunggal. Yang pertama itu adalah rata-rata data tunggal. Rata-rata atau mean data tunggal. Untuk mencari rata-rata data tunggal, itu untuk mencarinya adalah jumlah seluruh data, per banyaknya data. Jadi untuk mencari rata-rata data tunggal itu adalah jumlah seluruh data per banyaknya data. Misalkan ada sebuah data, datanya itu adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai dan seterusnya sampai ke Xn. Banyaknya data ini ke sana itu adalah sebanyak N. Untuk mencari rata-rata dari ini data, itu tinggal jumlahkan datanya, berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah dan seterusnya tambah sampai X ke N dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa datanya? Ya, sebanyak N. Jadi kalau misalnya datanya itu dari X1, X2, X3 sampai ke Xn, banyaknya datanya ada N, maka untuk mencari rata-ratanya tinggal jumlahkan datanya dibagi dengan banyaknya data. Jadi untuk mencari rata-rata data tunggal itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Contoh soal. Contoh soal nomor 1. Diketahui nilai ulangan matematika 10 orang siswa sebagai berikut. 70, 78, 80, 75, 90, 85, 90, 88, 75, dan 70. Tentukan nilai rata-ratanya. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya tadi, itu caranya adalah jumlahkan seluruh data per banyaknya data. Jadi X barnya, ini kita tinggal jumlahkan nilai ke 10 siswa tersebut. Ini 70 tambah 78 tambah 80 tambah 75 tambah 90 tambah 85 tambah 90 tambah 88 tambah 75 tambah dengan 70 dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya siswa. Banyaknya siswa ini ada berapa banyaknya siswa? Iya, banyaknya siswa itu ada 10. Maka X barnya yang ini kita bisa jumlahkan. Kalau misalnya susah menjumlahkan secara langsung, ini kita bisa jumlahkan pelan-pelan. Tapi di sini kakak
Kakak akan langsung tulis hasil penjumlahan dari 70, 78, 80, 75, 90, 85, 90, 88, 75, 70. Itu berapa? Iya, 801 dibagi dengan banyaknya orang siswa itu adalah 10. Jadi 801 dibagi 10 itu berapa? Iya, 80,1. Jadi rata-rata dari ke-10 nilai ulangan matematika siswa itu adalah 80,1. Sekarang kita masuk ke jenis min data tunggal yang kedua. Jenis min atau jenis rata-rata yang kedua itu adalah rata-rata data tunggal berbobot. Untuk mencari rata-rata data tunggal berbobot itu adalah X1 kali F1 ditambah dengan X2 kali F2 ditambah dengan X3 kali F3 ditambah dengan dan seterusnya sampai ke tambah Xn kali Fn dibagi dengan N. Dengan keterangan Xn itu artinya data ke N, lalu F itu adalah frekuensi. Jadi untuk mencari rata-rata data tunggal berbobot itu adalah X1 kali F1 tambah X2 kali F2 tambah X3 kali F3 tambah dan seterusnya tambah dengan Xn kali Fn per N, dimana Xn itu adalah data ke N, F itu adalah frekuensi. Tadi jenis pertama itu adalah rata-rata data tunggal. Nah, untuk rata-rata data tunggal seperti contoh soal yang pertamanya tadi itu digunakan jika datanya tidak terlalu banyak atau datanya misalnya maksimalnya hanya 10. Jadi kita bisa menjumlahkannya. Tapi kalau misalnya datanya banyak, maka kita pakai rata-rata data tunggal berbobot. Nah, rata-rata data tunggal berbobot itu berkaitan dengan tabel frekuensi. Di sini kita hanya berkaitan dengan tabel frekuensi data tunggal. Tabel frekuensi itu seperti apa? Simak penjelasan kakak untuk soal nomor 1. Contoh soal nomor 1, nilai ujian 20 anak kelas 8 adalah ini. Ini nilai ujiannya. Tentukan rata-rata dari nilai ujian yang ini. Nah, di sini ada 20 orang anak. Ini datanya banyak. Jadi, data yang ini kita bisa buat dia dalam tabel frekuensi data tunggal. Untuk mencari rata-rata dari nilai ujian ke-20 orang siswa ini, maka kakak harus menyederhanakan terlebih dahulu nilai ini ke dalam tabel frekuensi data tunggal. Nah, cara membuat tabel frekuensi data tunggal itu adalah kolom pertama kakak isi dengan nilai ujiannya, kolom kedua kakak isi dengan frekuensi. Nilai yang pertama itu adalah nilai 50. Frekuensi yang dimaksud itu adalah ada berapa orang anak yang mendapat nilai 50. Itu adalah frekuensi. Kakak ulang lagi. Yang pertama tadi nilainya itu adalah 50. Di kolom frekuensi ini diisi dengan ada berapa banyak anak yang mendapat nilai 50. Jadi kita lihat ada berapa banyaknya anak yang mendapat nilai 50? Ya, ada 1 orang anak. Maka tabel frekuensinya kakak tulis 1.
berikutnya nilai 60. Nilai 60 untuk di frekuensinya kakak isi dengan melihat ada berapa banyak anak yang mendapat nilai 60. Nah, kita hitung ada berapa banyak anak yang mendapat nilai 60? 1, 2, 3. Jadi, di frekuensi, kolom frekuensi kakak tulis dengan 3. Bagaimana, paham? Ya. Berikut juga nilai 70. Nah, di tabel frekuensi atau di kolom frekuensi ini kakak isi dengan ada berapa banyak siswa yang mendapat nilai 70. Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 orang siswa. Lalu berikutnya nilai 80. Ada berapa anak yang mendapat nilai 80 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di frekuensinya kakak tulis 6. Berikutnya nilai 90. Ada berapa banyaknya anak yang mendapat nilai 90? 1, 2, 3, 4. Maka di frekuensinya kakak taruh 4. Berikutnya nilai 100. Ada berapa banyaknya anak yang mendapat nilai 100? Iya, ada 2. Maka kakak tulis di frekuensinya adalah 2. Yang ini itu merupakan rata-rata data tunggal berbobot. Dari data yang ini, data mentah yang ini, kakak buat dia dalam bentuk tabel frekuensi data tunggal. Nah, tabel frekuensi data tunggal ini termasuk dalam rata-rata data tunggal berbobot. Tadi di soal ditanyakan adalah rata-ratanya. Jadi untuk mencari rata-ratanya tinggal menggunakan ini tadi. X1 kali F1 tambah X2 kali F2 tambah X3 kali F3 tambah dan seterusnya sampai di Xn kali Fn dibagi dengan N. Nah, sebelum ke sini kakak cari dulu berapa X1 kali F1 tambah X2 kali F2 tambah X3 kali F3 sampai di tambah Xn kali Fn. Untuk mencari itu kakak tambah 1 kolom lagi. Nilainya itu adalah X, lalu ini adalah frekuensinya. Jadi kolom ini adalah nilai kali frekuensi. Atau di sini adalah X kali dengan F. Yang pertama itu adalah X-nya 50, F-nya 1. Berarti di sini adalah X kali F-nya itu adalah 50 kali 1 yang sama dengan 50. Berikutnya X-nya 60, F-nya 3. Berarti 60 kali 3 itu berapa? 180. Yang ketiga, X-nya 70, F-nya 4, berarti 70 kali 4. Berapa 70 kali 4? 280. Berikutnya, X-nya 80 kali dengan 6. Berapa 80 kali 6? 480. Lalu, X-nya adalah 90, F-nya adalah 4. Berapa 90 kali 4? 360. Lalu, yang berikutnya, itu adalah X-nya 100, lalu F-nya adalah 2. Jadi 100 kali 2 itu berapa? 200. Jadi kita sudah mendapatkannya. Setelah itu kita mencari apanya tadi? Rata-ratanya. Jadi rata-ratanya ini kita tinggal menjumlahkan X1 kali F1 sampai dengan Xn kali Fn. Yang ini berarti 50 ditambah dengan 180 tambah dengan 280 ditambah dengan 480
ditambah dengan 360 ditambah dengan 200 dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data ini ada berapa? Iya, ada 20 data. Maka X barnya itu adalah ini 50 tambah 180 tambah 280 tambah 480 tambah 360 tambah 200 itu berapa? Itu adalah 1550 dibagi dengan 20. Berapa? 1550 bagi 20? Iya, 77,5. Jadi, rata-ratanya itu adalah 77,5. Contoh soal nomor 2. Tabel berikut menunjukkan berat badan dari sekelompok siswa. Berat badannya dalam kilogram, ini adalah frekuensi. Cara membaca tabel ini begini. Yang memiliki berat badan 35 kg itu ada 5 orang siswa. Kalau 37 kg itu ada berapa siswa? Iya, 3 orang siswa. 39 kg. Iya, 5 orang siswa. 41 kg, 4 orang siswa. 43 kg, 3 orang siswa. Pertanyaannya adalah tentukan banyak siswa yang mempunyai berat kurang dari rata-ratanya. Maka yang pertama yang dicari itu adalah berat rata-ratanya. Nah, untuk mencari berat rata-rata, maka di sini kakak akan menambah satu kolom. Di mana kolom ini itu adalah kolom X kali F. X-nya di sini adalah berat badan, F-nya adalah frekuensi. Jadi di sini berat badan kali frekuensi. Nah, untuk yang pertama, X-nya itu adalah 35, F-nya 5. Maka di sini itu adalah 35 kali 5. Berapa 35 kali 5? Iya, 175. Nah, untuk yang kedua, X-nya 37, F-nya 3. Maka di sini itu adalah 37 kali 3. Berapa 37 kali 3? Iya, 111. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, X-nya 39, F-nya 5. Maka di sini adalah 39 kali 5. Berapa 39 kali 5? Iya, 195. Lalu yang keempat, X-nya 41, F-nya 4. Maka di sini adalah 41 dikali 4. Berapa 41 kali 4? Iya, 164. Lalu yang terakhir, X-nya 43, F-nya 3. Maka di sini adalah 43 dikali 3. Berapa 43 kali 3? Iya, 129. Maka X barnya atau X rata-ratanya tinggal dijumlahkan ini semua. Jadi di sininya 175 tambah dengan 111 tambah dengan 195 ditambah dengan 164 ditambah dengan 129 dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data itu adalah N. N itu didapat dari jumlahkan saja kolom frekuensinya. Penjumlahan kolom frekuensinya. Jadi di sini adalah 5 ditambah dengan 3 tambah dengan 5 tambah 4 tambah 3. Maka X barnya itu adalah ini dijumlahkan 175 tambah 111 tambah 195 tambah 164 tambah 129 itu berapa? Iya, 774 dibagi dengan ini 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 3. Itu berapa? Iya, 20. Jadi X barnya itu adalah
774 dibagi 20. 774 bagi 20 itu adalah ya 38,7. Jadi kita sudah mendapat rata-ratanya itu adalah 38,7. Yang ditanyakan pada soal itu adalah tentukan banyaknya siswa yang mempunyai berat kurang dari rata-ratanya. Berarti berat yang kurang dari 38,7. Berat yang kurang dari 38,7 itu adalah 37 dengan 35 kg. Jadi ada berapa banyaknya anak yang beratnya di bawah rata-rata? Itu adalah ada 8 anak. Didapat dari 5 anak yang beratnya 35, 3 anak yang beratnya 37. Jadi 5 tambah 3 itu adalah 8. Jadi banyaknya anak, berat di bawah rata-rata itu sama dengan 5 ditambah 3 ada berapa anak? Iya, 8 anak. Didapat dari sini tadi rata-ratanya tadi 38,7, maka di bawah 38,7 itu ada 37 kg dengan 35 kg. Yang 35 kg itu ada 5 orang anak, 37 kg ada 3 orang anak. Jadi jumlahnya itu adalah 8 anak. Contoh soal nomor 3. Nilai rata-rata ujian bahasa Inggris 40 siswa yang diambil secara acak adalah 5,5. Data yang diperoleh sebagai berikut. Nilai 4, frekuensinya 17. Nilai X, frekuensinya ada 10. Nilai 6,5, frekuensinya ada 6. Nilai 8, frekuensinya ada 7. Yang ditanya adalah tentukan nilai X. Nah, untuk mencari nilai X ini, itu kita menggunakan rata-ratanya. Rata-ratanya sudah diketahui yaitu 5,5. Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita buat dulu satu tambahan kolom. Tambahan kolom itu adalah X kali F, di mana X-nya adalah nilai, F-nya adalah frekuensi. Sini nilai kali frekuensi. Nah, untuk yang pertama, nilainya 4 atau X-nya 4, F-nya adalah 17. Maka di sini adalah 4 kali 17. Berapa 4 kali 17? Itu adalah 68. Lalu berikutnya, nah nilainya ini adalah X. Frekuensinya adalah 10. Berarti X kali 10. Dapatlah 10X. Lalu berikutnya nilainya itu adalah 6,5. 6,5 dikalikan dengan frekuensinya adalah 6. 6,5 kali 6 itu berapa? Iya, 39. Lalu berikutnya nilainya atau X-nya itu adalah 8, F-nya 7. Jadi di sini 8 kali 7 itu berapa? Iya, 56. Nah, setelah buat ini, kita masuk ke rumus untuk mencari rata-rata. Rumus untuk mencari rata-rata tadi, jumlahkan yang ini, jumlahkan X kali F-nya, lalu dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Jadi X barnya di sini adalah 68 ditambah dengan 10X ditambah dengan 39 ditambah dengan 56 bagi banyaknya frekuensi ini. Jadi 17, jumlahkan frekuensinya 17 tambah 10 tambah 6 ditambah dengan 7. Di soal sudah diketahuinya X bar. Nilai rata-ratanya sudah diketahui yaitu 5,5.
Maka X barnya di sini adalah 5,5 sama dengan, untuk pembilangnya jumlahkan suku-suku sejenisnya. Jadi di sini 68 tambah 39 tambah 56. Berapa 68 tambah 39 tambah 56? Iya, 163 ditambah dengan 10x per, jumlahkan yang di bawahnya penyebutnya 17 tambah 10 tambah 6 tambah 7 itu berapa? Iya, 40. Setelah itu ini kita kalikan ke sini, kalikan ke atas. Jadi 5,5 dikali 40 itu sama dengan 163 ditambah 10. 5,5 kali 40 itu berapa? Iya, 220 sama dengan 163 ditambah dengan 10x. Nah, setelah itu 220 kurang 163 itu sama dengan 10x. Lalu 220 kurang 163 itu berapa? Iya, 57 sama dengan 10x. Atau 10x sama dengan 57. Jadi dapatlah x-nya itu sama dengan, ya kedua ruasnya kita bagi dengan 10. 10 bagi 10 itu 1. Lalu yang ini adalah 57 bagi 10. Maka dapat x-nya sama dengan 57 bagi 10 itu berapa? Iya, 5,7. Jadi nilai x-nya adalah 5,7. X-nya di sini 5,7. Jenis min data tunggal yang ketiga itu adalah rata-rata gabungan atau min gabungan. Untuk mencari rata-rata gabungan itu didapat dari, ya, X bar 1 kali N1 ditambah dengan X bar 2 dikali N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Jadi untuk mencari X bar gabungan atau rata-rata gabungan itu adalah rata-rata pertama kali dengan banyaknya data pertama tambah rata-rata kedua kali banyaknya data kedua dibagi dengan banyaknya data pertama tambah banyaknya data kedua. Keterangan X bar gab itu adalah X bar gabungan atau rata-rata gabungan. Lalu X bar 1 itu adalah rata-rata data pertama. Lalu X bar 2 itu adalah rata-rata data kedua. Lalu N1 itu adalah banyaknya data pertama. Banyak data pertama. N2 itu adalah banyak data kedua. Jadi untuk mencari rata-rata gabungan itu adalah rata-rata pertama kali banyaknya data pertama tambah rata-rata kedua kali banyaknya data kedua dibagi dengan banyaknya data pertama tambah banyaknya data kedua. Contoh soal nomor 1. Jumlah siswa di kelas 7A ada 35 orang, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki 73,5 dan rata-rata nilai siswa perempuan 77, maka tentukan rata-rata nilai seluruh siswa. Nah, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu adalah
15 orang siswa laki-laki. Maka di situ adalah N1-nya. N1-nya itu ada berapa? Ya, ada 15. Lalu diketahui lagi N2-nya atau banyaknya siswa perempuan. Jadi N2-nya itu adalah 20. Diketahui lagi jika rata-rata nilai siswa laki-laki 73,5, maka itu adalah X1 barnya. Jadi di sini adalah 73,5. Berikutnya, rata-rata nilai siswa perempuan, berarti X2 barnya, yaitu 77. Yang ditanyakan di soal itu adalah tentukan rata-rata nilai seluruh siswa. Nilai seluruh siswa maksudnya adalah gabungan siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Maka yang ditanya itu adalah X bar gabungan. Nah, untuk mencari X bar gabungan tadi, kita tinggal menggunakan yang ini. Ini rumusnya tadi. Jadi penyelesaiannya, X bar gabungan itu sama dengan, ini tadi, X1 bar kali N1 tambah X2 bar kali N2 per dengan N1 tambah N2. Kita tinggal masukkan angkanya. Di sini X1 barnya itu berapa tadi? Ya, 73,5 dikalikan dengan N1-nya 15 ditambah dengan X2 barnya itu adalah 77 dikalikan dengan N2-nya adalah 20 dibagi dengan N1 tambah N2. N1-nya 15 ditambah dengan 20. Jadi X bar gabungan itu sama dengan, ini tinggal dikalikan, 73,5 kali dengan 15 itu berapa? 1102,5 ditambah dengan 77 kali 20. Berapa 77 kali 20? Ya, 1540 dibagi dengan 15 tambah 20. Berapa 15 tambah 20? Iya, 35. Sama dengan, ini tinggal dijumlahkan ini. 1102,5 tambah 1540 itu berapa? Itu adalah 2642,5 bagi dengan 35. Jadi X bar gabungan itu sama dengan 2642,5 bagi 35 itu adalah, ya, 75,5. Jadi rata-rata gabungan nilai siswa laki-laki dan siswa perempuan itu adalah 75,5. Contoh soal nomor 2. Nilai rata-rata siswa kelas 8A adalah 72. Nilai rata-rata 15 siswa kelas 8B. Nah, contoh soal nomor 2. Nilai rata-rata siswa kelas 8A adalah 72. Nilai rata-rata 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kedua kelas digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 75. Tentukan banyaknya siswa kelas 8A. Maka yang pertama yang kita tulis itu adalah yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu adalah nilai rata-rata siswa kelas 8A. Di sini ada dua datanya, yaitu data kelas 8A dengan 8B. Maka X1 barnya itu kakak ganti dengan XA bar, lalu X2 bar kakak ganti dengan XB bar. Sama saja artinya. Jadi data pertamanya di X A bar. XA bar, nilai rata-rata siswa kelas 8A-nya itu adalah 72. Lalu berikutnya nilai rata-rata siswa kelas 8B.
Berarti XB barnya. XB barnya itu adalah 80. Diketahui lagi, kelas 8B, jumlah siswa kelas 8B itu adalah 15 siswa. Jadi di sini NB itu adalah 15. Lalu diketahui lagi, nilai kedua kelas digabungkan, maka rata-ratanya menjadi 75. Jadi X bar gabungan itu dapatnya berapa? Iya, 75. Yang ditanya itu adalah tentukan banyaknya siswa kelas 8A. Maka NA ini kakak misalkan dia dengan X. Jadi penyelesaiannya, ini kita tinggal masukkan X bar gabungannya. Ini jadinya X A bar kali NA ditambah dengan X B bar kali NB per NA tambah NB. Jadi kita tinggal masukkan angka sesuai dengan yang ada pada rumus ini. Jadi X bar gabungannya sudah diketahui, yaitu 75 sama dengan X A barnya itu juga sudah diketahui, yaitu 72 dikali dengan NA. NA-nya itu yang belum diketahui. Di sini dimisalkan dengan X. Tambah dengan X B barnya sudah diketahui, yaitu 80 kali dengan NB. NB-nya di sini sudah diketahui, yaitu 15. Bagi dengan NA-nya. NA-nya tadi itu dimisalkan dengan X karena belum diketahui. Tambah NB-nya adalah 15. Jadi sini sudah 75 sama dengan 72 kali X itu berapa? Iya, 72X ditambah dengan 80 kali 15. Berapa 80 kali 15? Iya, 1200 dibagi dengan X tambah 15. Berikutnya, ini X kali 15-nya kita kalikan ke atas ini ke 75. Jadi di sini 75 kali dengan X tambah 15 sama dengan, ya, yang ini 72X tambah 1200. Yang ini kita bisa kali ini. Ini 75 kali X itu berapa? Iya, 75X ditambah dengan 75 kali 15 itu berapa? Iya, 1125 sama dengan 72X ditambah dengan 1200. Setelah sampai di sini, ini tinggal dikumpulkan suku-suku sejenisnya. Jadi di sini 75X kurang 72X sama dengan 1200 dikurangi dengan, ya, 1125. 75X kurang 72X itu berapa? Ya, 3X sama dengan 1200 kurang 1125 itu adalah berapa? Ya, 75. Maka X-nya itu adalah, kedua ruas kita bagi dengan 3 ini. 3 bagi 3 ini 1, jadi yang ini 75 bagi 3. Maka X-nya adalah 75 bagi 3. Berapa 75 bagi 3? Iya, 25. X tadi itu adalah NA. Maka NA-nya itu sama dengan 25 siswa. Jadi banyaknya siswa pada kelas 8A itu adalah 25